Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzayyin NPM 1901012026. Kelas G Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif individu. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir secara kritis dengan analisis yang baik. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Berikut ini adalah garis besar konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Pada hal ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukan sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai, akan tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, akan tetapi juga terkait ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk dapat mengembangkan diri mereka sesuai bakat dan minat. Selanjutnya yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan, afirmasi, dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP merupakan salah satu perangkat pembelajaran wajib yang harus disediakan oleh guru. Baik tidaknya suatu pembelajaran, salah satunya ditentukan oleh kualitas perencanaan yang dijabarkan guru dalam RPP. Pembelajaran yang saya miliki untuk menyambut era pendidikan 4.0 adalah dengan RPP digital. RPP digital merupakan salah satu wujud pengembangan diri guru dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Guru yang kreatif dan inovatif bisa membuat perangkat pembelajaran dalam format digital. RPP digital pada prinsipnya serupa dengan RPP manual. Dalam RPP digital juga bisa disisipkan video-video pembelajaran
soal-soal online, dan tautan ataupun link materi pelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, karena dapat disimpan di smartphone dan perangkat digital lainnya. Jadi RPP digital merupakan perangkat pembelajaran berupa paket komplit dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran yang digunakan guru Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain, yang pertama, guru memberikan blend learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web yang berisi pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian tugas itu dikumpul lewat email. Selanjutnya yang ketiga, guru mengajar dengan word processor atau WP. Yang keempat, guru menggunakan strategi pembelajaran web based learning atau WBL. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Perencanaan mata pelajaran Al-Quran Hadis dilakukan melalui pembuatan silabus dan RPP dalam bentuk softfile dan hardfile. Silabus dan RPP dibuat dengan mengacu pada kurikulum 2013 yang disampaikan menggunakan media digital. Seperti dalam aspek pelaksanaan, menggunakan media untuk melihat berbagai fenomena atau permasalahan terkait materi menggunakan gambar, video, dan visual. Juga dalam aspek sumber memanfaatkan aplikasi digital, yaitu Al-Quran dan terjemahannya yang diunduh melalui Play Store, serta sumber lain yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan proyeksi smartphone. Kemudian hasil dari rencana tersebut dibuat sebuah tema materi yang dibagikan kepada siswa melalui aplikasi digital, yaitu seperti Learning, Moodle, Edmodo, Psikologi, Google Classroom, dan sebagainya. Pertanyaan yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Jadi, evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajarannya.
Terlebih lagi, evaluasi pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini tentunya sangat penting sekali. Pembelajaran daring yang telah dilaksanakan tenaga pendidik sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah, yaitu dengan menggunakan media online. Diberlakukan pembelajaran dengan menggunakan grup Google Classroom, WA, dan YouTube. Namun yang perlu dievaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring ini menjadikan interaksi antara pendidik dan peserta didik tidak ideal, baik dari segi penyampaian materi ataupun perilaku. Sedangkan untuk hasil belajar yang kurang objektif karena pendidik tidak bisa memastikan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Pembelajaran daring berpotensi menurunkan minat dan motivasi belajar peserta didik, menjadikan kegiatan belajar menurun. Dan sangat rentan terhadap meningkatnya angka putus sekolah. Pembelajaran daring sering sekali memperoleh kendala dalam penyampaian materi. Pembelajaran daring sering sekali peserta didik tidak aktif, yang telah ditetapkan dengan alasan tidak adanya paket ataupun data habis. Mungkin demikian jawaban terkait persoalan tersebut. Apabila terdapat kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.